Pernahkah kita menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya? Apa jadinya jika sosok yang tampak hina dan tak berdaya ternyata adalah ibu dari orang yang sangat berkuasa? Dan pernahkah kamu menyaksikan bagaimana manusia bisa berubah angkuh hanya karena jabatan dan seragam? Inilah kisah nyata yang mengajarkan bahwa kasih seorang ibu tak pernah padam, bahkan saat dirinya dihina di tempat yang dibangun dari keringatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah. Mari kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi hati kita yang mulai jauh dari akhlak dan kasih sayang. Hari itu, panas menyengat di kota besar. Di depan sebuah bank megah dan ternama, terlihat seorang nenek renta melangkah tertatih. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput. Ia mengenakan kaos krem yang sudah robek dan kotor, serta celana panjang yang tampak seperti kain lep tua. Rambutnya kusut tak terurus, dan wajahnya tampak lelah namun menyimpan keteguhan yang dalam. Nenek itu melangkah masuk ke dalam bank. Belasan pasang mata langsung menoleh. Ada yang menutup hidung, ada yang berbisik pelan. Duh, dari mana ini orang? Kok bisa masuk ke bank elit gini? Kotor banget, jangan-jangan orang gila. Nenek itu terus berjalan, menuju meja pelayanan dengan pelan dan sopan. Ia menggenggam erat plastik bening yang berisi buku tabungan tua dan selembar kartu identitas yang warnanya sudah pudar. Permisi, nak, nenek mau ambil uang 100.000 saja, katanya pelan. Seorang pegawai wanita muda memandang nenek itu dari atas sampai bawah dengan tatapan jijik. Ibu, bank ini gak melayani pengemis. Keluar ya, sebelum saya panggil satpam. Nenek itu diam. Ia kembali menunjukkan buku tabungannya. Tangannya bergetar. Datanglah seorang satpam tinggi besar. Wajahnya garang. Ia membentak keras. Ibu, tolong jangan bikin masalah. Ini bank, bukan tempat minta-minta. Nenek itu tetap tenang, meski matanya mulai basah. Nak, nenek cuma mau ambil uang dari rekening sendiri. Ini beneran milik nenek. Satpam itu menepis buku tabungan nenek hingga jatuh ke lantai. Banyak modus sekarang, Bu. Buku bisa palsu, kartu bisa curian. Keluar sekarang. Nenek itu membungkuk, memungut bukunya perlahan. Pegawai-pegawai lain mulai tertawa kecil dan berbisik satu sama lain. Namun, tiba-tiba nenek itu menatap langsung ke arah satpam dan berkata dengan suara pelan. Tolong panggilkan manajer kalian. Katakan padanya ibunya Raffi datang. Semua yang ada di ruangan itu langsung terdiam. Seorang pegawai yang lebih senior langsung mendekat dan bertanya. Ibu bilang siapa? Ibu Raffi, pemilik bank ini. Beberapa pegawai saling memandang. Satpam yang tadi membentak mulai gelisah. Salah satu staf buru-buru berlari masuk ke ruang belakang. Tak lama kemudian, pintu ruangan direktur terbuka. Keluar seorang pria muda, gagah, mengenakan jas rapi. Tatapannya tajam, namun saat melihat sosok wanita tua itu, wajahnya langsung berubah pucat. Ibu, ya Allah ibu, kenapa gak bilang mau kesini? Ia berlari memeluk sang nenek. Semua yang menyaksikan, terdiam. Satpam menunduk dalam, tak sanggup menatap. Beberapa pegawai mulai menangis pelan. Nenek itu membalas pelukan anaknya dengan lemah. Ibu cuma mau ambil 100.000 buat beli beras. Ibu pikir, tempat yang kamu bangun dari kerja kerasmu ini pasti akan menerima ibu dengan baik. Suasana bank yang semula ramai kini berubah senyap. Tak ada lagi cibiran, tak ada tawa mengejek. Semua mata tertuju pada sosok wanita tua yang baru saja dipeluk oleh pemilik bank itu sendiri. Nenek renta yang tadi dianggap pengemis, ternyata adalah ibu kandung dari direktur utama bank tersebut. Raffi, pria muda yang kini duduk sebagai pemilik bank, masih memeluk ibunya dengan penuh rasa bersalah. Ibu, maafkan aku terlalu sibuk, sampai lupa menjemput ibu tiap akhir bulan seperti biasanya. Kenapa ibu nggak telepon dulu? Sang ibu tersenyum lemah. Ibu gak mau ganggu. Nak, ibu cuma ingin ambil sedikit uang, buat makan beberapa hari ke depan. Ibu kira semuanya tetap seperti dulu.
Raffi menoleh kepada seluruh pegawai dan satpam yang tadi memperlakukan ibunya dengan buruk. Mana tadi yang menolak ibu saya? Yang melempar buku tabungan beliau ke lantai. Satpam yang tadi garang kini terlihat gemetar. Ia menunduk dalam. Suaranya terbata. "Emma, maaf Pak, saya tidak tahu." Pegawai wanita yang sempat mencibir juga ikut bicara. "Maafkan kami, Pak Raffi, kami pikir beliau bukan siapa-siapa." Nenek itu menoleh, dan dengan suara tenang, ia berkata, "Ibu tidak marah, Nak, ibu cuma sedih. Kalau ibu, yang melahirkan dan membesarkan Raffi, tidak dikenali dan dihargai di tempat ini, bagaimana dengan orang-orang kecil lain yang datang ke sini? Apakah mereka juga akan diusir? Hanya karena tampilan luarnya." Beberapa orang mulai menangis. Mereka menunduk, merasa malu. Raffi menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu benar, semua ini salahku. Aku terlalu sibuk memperhatikan laporan dan keuntungan, sampai lupa memastikan tempat ini tetap memiliki hati, seperti yang ibu ajarkan dulu." Sang ibu menarik napas dalam, lalu menoleh ke sekeliling ruangan. Dulu, Raffi kecil selalu menyisihkan uang jajannya untuk memberi sedekah pada fakir miskin. "Kamu bilang, lebih baik kehilangan jajan daripada kehilangan rasa peduli. Apa sekarang rasa itu sudah hilang?" Tak ada yang menjawab. Semua terdiam. Lalu sang nenek berkata lagi, "Ibu bangga kamu sukses, Nak. Tapi ibu sedih kalau kesuksesan itu membuatmu lupa dari mana kamu berasal." Raffi mengecup tangan ibunya. Ia menatap ke seluruh ruangan. Mulai hari ini, tidak ada lagi orang yang boleh dinilai dari bajunya. Siapapun yang datang, layani dengan hormat. "Dan satpam, kamu saya minta tetap di sini. Tapi kamu harus berubah, harus lebih manusiawi." Satpam itu mengangguk cepat, menahan air mata yang tak terbendung. Hari itu, bank yang besar dan sibuk itu menjadi saksi pelajaran penting. Tentang cinta seorang ibu. Tentang akhlak yang sejati. Dan tentang bagaimana seseorang bisa jatuh hanya karena lupa siapa yang paling berjasa dalam hidupnya. Setelah suasana di ban mulai tenang, Raffi memutuskan untuk membawa ibunya ke ruang direktur. Ia mempersilakan sang ibu duduk di sofa empuk, dan menyajikan air putih serta makanan kecil seadanya. Nenek itu menatap sekeliling ruangan megah itu dengan mata teduh. "Luas sekali ruangannya. Nak, dulu kamar kita di rumah kontrakan hanya 2 x 3 meter, tapi cukup hangat untuk kita berdua." Raffi menunduk. Hatinya seperti diiris. "Ibu masih ingat?" tanyanya pelan. "Bagaimana mungkin ibu bisa lupa setiap malam kamu belajar di bawah lampu minyak, sementara ibu menenun tikar untuk dijual pagi harinya? Setiap kali kamu tidur, ibu selalu bisikan doa agar kamu jadi orang besar, tapi tidak lupa daratan." Raffi menggigit bibir, menahan tangis yang mulai mengalir. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan keriput itu dengan erat. "Ibu, kenapa tidak bilang kalau ibu sedang susah? Rumah ibu kan sudah saya renovasi. Uang pensiun pun masih saya kirimkan tiap bulan." Nenek itu tersenyum. "Iya, Raffi selalu kirim uang. Tapi, ibu gak butuh banyak. Ibu butuh tahu bahwa anak ibu masih punya hati. Hari ini ibu cuma mau ambil 100.000, bukan karena butuh uangnya, tapi karena ingin tahu, apakah tempat yang kamu bangun ini masih bisa menerima orang kecil?" Lalu ia menoleh menatap langsung ke mata anaknya. Dan ternyata orang kecil seperti ibu sudah tidak pantas lagi berada di ruangan ini, ya? Raffi langsung memeluk ibunya dengan kuat. Air matanya tumpah. "Ibu jangan bicara begitu. Tempat ini justru tak punya arti tanpa doa ibu, tanpa keringat dan pengorbanan ibu." Nenek itu diam sejenak. Lalu ia berkata, "Raffi, kamu ingat, ibu jual sawah satu-satunya untuk biayai kamu kuliah? Kamu pernah bilang, suatu hari kamu akan bangun bank yang menolong banyak orang, bukan hanya menyimpan uang orang kaya." Raffi mengangguk perlahan. "Iya, Bu. Saya ingat dan saya janji, mulai hari ini, bank ini akan berubah. Bukan hanya jadi tempat menyimpan harta, tapi tempat menyimpan kepedulian." Lalu Raffi memencet interkom.
memanggil semua kepala divisi untuk rapat mendadak. Ia ingin ibunya menjadi saksi perubahan besar yang akan dimulai hari itu juga. Namun sang ibu menahan lengan anaknya. Jangan buru-buru mengubah yang besar. Nak, mulailah dari yang kecil. Seperti bagaimana kamu memperlakukan ibumu hari ini. Setelah kejadian memalukan yang menimpa ibunya, Raffi memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam sistem pelayanan di ban miliknya. Namun sebelum memanggil para manajer dan divisi, ia memilih duduk lebih lama di samping ibunya. Bu, izinkan aku memperbaiki semuanya. Izinkan aku menebus semua kelalaian yang telah kulakukan padamu, ucap Raffi dengan suara serak. Sang ibu tersenyum tipis. Nak, jangan sibukkan dirimu dengan menebus kesalahan. Cukup lakukan yang benar dari hari ini. Setelah menenangkan diri, Raffi keluar dari ruangannya dan memanggil seluruh kepala divisi. Semua dikumpulkan di ruang rapat utama. Raffi berdiri di tengah ruangan, lalu memberi isyarat agar satu kursi kosong diletakkan di ujung meja. Kursi itu untuk ibu saya, katanya pelan, namun tegas. Semua yang hadir menatap ke arah pintu, dan tak lama kemudian, sang nenek masuk dengan langkah pelan. Meski tampak ringkih, wibawanya justru terasa begitu besar. Ia duduk di kursi yang disediakan, mengamati wajah-wajah yang tadi memperlakukannya semena-mena. Raffi membuka rapat dengan suara yang tak seperti biasanya, bukan sebagai direktur, tapi sebagai anak dari wanita hebat yang telah dihina di rumahnya sendiri. Ibu saya, satu-satunya orang yang percaya saya bisa bangun bank ini, bahkan saat orang lain menganggap saya cuma anak tukang tikar. Beliau menjual sawah terakhirnya demi menyekolahkan saya. Semua hadirin mulai menunduk, dan hari ini, beliau datang hanya ingin mengambil 100.000 rupiah. Bukan minta, bukan mengemis. Hanya ingin mengambil haknya dari rekening pribadi beliau. Tapi apa yang beliau dapat? Ejekan, penghinaan, dan usiran. Pegawai wanita yang sempat mencibir menunduk makin dalam. Matanya merah, menahan tangis dan rasa bersalah. Raffi melanjutkan, saya tidak akan pecat siapapun. Tapi saya ingin semuanya melihat dengan jujur, bahwa kita sudah kehilangan hal paling penting dalam pekerjaan ini, hati nurani. Sang ibu tiba-tiba angkat bicara. Meski suaranya lembut, setiap kata menyentuh hati yang mendengarnya. Anak-anakku, di balik baju lusuh, ada yang pernah berjuang. Di balik wajah lelah, ada yang sedang menahan malu. Jangan nilai orang dari bajunya, karena bisa jadi, bajunya robek karena ia rela berbagi. Ruang rapat itu sunyi. Semua terdiam. Sang ibu menoleh pada satpam yang tadi mengusirnya. Nak, ibu tidak dendam. Ibu cuma ingin kamu tahu, bahwa menjaga pintu bukan berarti menutup hati. Satpam itu mengangguk cepat. Wajahnya basah oleh air mata. Maafkan saya, Bu. Saya malu, saya benar-benar malu. Sang ibu memegang tangannya sejenak, lalu berkata, kalau kamu masih bisa malu, berarti hatimu belum mati. Raffi tersenyum. Ia tahu rapat hari itu telah mengubah banyak hati. Dan bukan lewat aturan yang rumit, tapi lewat nasihat seorang ibu yang datang dari kesederhanaan dan ketulusan. Pagi hari berikutnya, bank itu tampak berbeda. Para pegawai terlihat lebih rapi dari biasanya. Satpam yang sebelumnya garang kini menyambut para nasabah dengan senyum sopan. Beberapa karangan bunga berdiri di depan pintu utama, dan sebuah spanduk kecil tergantung di lobi bertuliskan, 1 hari untuk ibu, 1 hari untuk hati. Raffi memutuskan bahwa hari itu adalah hari istimewa. Ia ingin seluruh pegawai dan karyawan merasakan kembali arti kehadiran seorang ibu. Maka ia mengundang beberapa orang tua dari para pegawai untuk hadir. Termasuk orang tua satpam, cleaning service, dan bahkan kurir bank. Ruang rapat diubah menjadi tempat duduk sederhana. Tak ada panggung, tak ada dekorasi mewah. Hanya sajadah, kursi plastik, dan meja bundar kecil yang penuh dengan teh manis dan kue sederhana. Ibu saya pernah tidur di lantai demi saya bisa belajar, ucap Raffi membuka acara. Sekarang, biarlah saya berdiri untuk semua ibu yang telah mengorbankan segalanya agar anaknya bisa berdiri di sini. Satu persatu para ibu dipersilakan maju.
Seorang ibu petani dari kampung mengusap matanya sambil berkata, "Saya bangga anak saya kerja di sini, walau saya tidak tahu apa itu bank. Tapi saya tahu tempat ini membuat anak saya bisa makan dengan layak." Lalu, berdirilah ibu dari satpam yang kemarin memperlakukan Ibunda Raffi dengan buruk. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Saya minta maaf atas kelakuan anak saya. Dia memang keras. Tapi dia juga anak saya yang dulu saya timang dengan kain panjang. Saya mohon jangan benci anak saya." Seketika suasana hening berubah menjadi haru. Ibu Raffi bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan mendekat ke arah ibu satpam tersebut. "Ibu, jangan minta maaf. Saya justru bersyukur. Masih ada ibu-ibu yang mengajarkan anaknya untuk punya rasa malu dan mau berubah." Ia memeluk ibu satpam itu dengan erat. Tangis pecah. Semua orang berdiri dan menunduk dalam diam. Hari itu, ruang rapat berubah menjadi ruang pelukan dan pengakuan. Tak ada jabatan. Tak ada peringkat. Yang tersisa hanyalah suara lirih para ibu, dan air mata anak-anak yang tersadar bahwa mereka telah terlalu jauh berlari, dan melupakan pangkuan paling suci dalam hidup mereka. Setelah acara selesai, para ibu kembali ke rumah masing-masing. Raffi mengantar ibunya sendiri hingga ke mobil, memegangi lengannya dengan hati-hati seperti anak kecil yang takut kehilangan. Sebelum masuk ke mobil, sang ibu menatap bank itu sekali lagi. "Tempat ini sudah jadi besar, Nak, tapi jangan sampai hatimu jadi kecil." Raffi mengangguk, lalu memeluk ibunya dengan hangat. "Ibu, sekarang bank ini akan jadi tempat yang bukan hanya menyimpan uang, tapi juga menyimpan keberkahan." Hari-hari berikutnya, suasana di bank itu benar-benar berubah. Sejak kejadian yang mempermalukan hati dan menggugah nurani itu, Raffi tidak lagi hanya memimpin lewat angka dan laporan, tapi lewat keteladanan dan perhatian. Pegawai yang dulu cuek kini lebih lembut menyapa nasabah. Satpam yang dulunya garang, kini tak segan membukakan pintu bahkan untuk orang berpakaian sederhana. Bahkan ruang lobi yang dulu terasa dingin dan kaku, kini terasa lebih hangat dan bersahabat. Raffi memerintahkan agar semua karyawan menerima pelatihan khusus tentang adab, empati, dan pelayanan yang mengedepankan hati nurani. Ia mengangkat kisah ibunya sebagai contoh utama. Dalam sebuah pelatihan, Raffi berdiri di depan layar proyektor, menampilkan foto ibunya ketika datang ke bank pertama kali. "Ini adalah wajah orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Beliau datang ke tempat ini, dan kami gagal mengenalinya." Ia menoleh ke arah para pegawai yang menunduk, penuh rasa bersalah. "Jika ibu saya saja tidak diperlakukan layak hanya karena pakaiannya, bagaimana nasib ibu-ibu lain yang bahkan tidak punya siapa-siapa di dunia ini?" Seorang pegawai pria yang selama ini dikenal kaku, tiba-tiba mengangkat tangan. "Pak, saya ingin jujur. Waktu itu, saya ikut tertawa saat nenek itu diusir. Saya malu. Dan sejak hari itu, saya belum bisa tidur nyenyak." Raffi berjalan mendekatinya, lalu menepuk bahunya. "Kalau kamu masih merasa bersalah, itu tandanya hatimu masih hidup. Tugas kita bukan menghapus masa lalu, tapi memperbaikinya hari ini." Tak lama, kabar perubahan ini tersebar ke berbagai cabang bank lain. Beberapa bank besar lain pun mulai mengadopsi kebijakan yang sama. Raffi diundang sebagai pembicara di berbagai seminar, bukan untuk bicara ekonomi, tapi untuk bicara tentang hati yang dilupakan dalam dunia pelayanan. Namun di balik semua itu, Raffi tetap kembali ke rumah ibunya setiap minggu. Ia tidak lagi mengandalkan asisten. Ia sendiri yang mengantar beras, memasak air, dan duduk di teras rumah ibunya, mendengarkan cerita-cerita lama. Suatu hari, ibunya menatapnya dengan pandangan kosong sejenak. "Raffi, kamu masih ingat, waktu kamu kecil, kamu suka nulis mimpimu di tembok belakang rumah?" Raffi tersenyum. "Iya, Bu. Saya tulis, suatu hari aku ingin punya bank sendiri." Sang ibu menepuk pelan tangan anaknya. "Dan sekarang, ibu cuma minta satu hal." "Apa itu, Bu?" "Ibu ingin, kamu gak pernah berhenti bersyukur dan berbuat baik. Kalau suatu hari Allah cabut semua harta ini, ibu ingin tahu kamu tetap jadi Raffi yang dulu, bukan Raffi yang lupa." Kata-kata itu menancap dalam di hati Raffi.
Ia tahu, warisan terbesar yang ibunya tinggalkan bukan uang, bukan sawah, bukan rumah, tapi akhlak dan doa yang tak pernah putus. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian memalukan namun penuh pelajaran di ban milik Raffi. Perubahan yang telah ia mulai tak berhenti di gedung kantor saja, tapi merambat sampai ke hatinya yang paling dalam. Ia bukan lagi hanya seorang direktur utama, tapi juga seorang anak yang setiap langkahnya ingin selalu membawa nama baik ibunya. Suatu malam, saat langit mendung dan angin meniup dedaunan jatuh di halaman, Raffi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa satu kantong buah dan sehelai selimut hangat. Sesampainya di rumah ibunya, ia melihat wanita tua itu duduk di kursi kayu depan rumah, menggenggam tas kecil di pangkuannya. Rambutnya sudah makin memutih. Kulit tangannya tampak lebih rapuh. "Ibu belum tidur?" tanya Raffi sambil duduk di sampingnya. Sang ibu tersenyum. "Ibu tunggu kamu. Ibu ingin bicara, sebelum Allah panggil ibu suatu hari nanti." Raffi langsung menggenggam tangan ibunya erat. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Raffi belum siap." Nenek itu mengangguk pelan. Anak-anak gak pernah siap kehilangan ibunya, sama seperti ibu dulu. Tak pernah siap kehilangan ayahmu. Tapi hidup, nak, adalah tentang melepaskan dengan baik. Lalu ia mengeluarkan selembar kertas dari dalam tas kecilnya. Kertas itu sudah kekuningan, dengan tulisan tangan miring khas orang tua. "Ini catatan ibu. Bukan surat warisan. Tapi doa dan nasihat yang ingin ibu kamu baca, saat ibu sudah gak ada." Raffi menatap tulisan itu lama. Ia tahu betul tulisan siapa itu. Ia ingat, tulisan yang sama sering menghiasi catatan di dapur rumah lama mereka. Berisi doa, wejangan, dan kadang resep bubur sederhana. "Raffi, ibu bukan orang pandai. Ibu tidak punya harta. Tapi kalau ada yang bisa ibu wariskan itu adalah hati yang lembut dan iman yang teguh. Kamu boleh kehilangan segalanya, nak, asal jangan kehilangan hatimu." Raffi menunduk. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Ibu, tanpa ibu, aku bukan siapa-siapa. Aku tak tahu harus hidup seperti apa." Sang ibu mengelus kepala anaknya. Seperti dulu ketika Raffi kecil menangis karena diejek teman-temannya. "Kamu sudah tahu caranya, nak. Kamu cuma perlu terus memeluk orang-orang kecil. Seperti dulu kamu peluk ibu waktu kamu masih memakai baju tambalan." Beberapa minggu setelah malam itu, sang ibu jatuh sakit. Raffi menghentikan semua kegiatannya. Ia tidur di lantai rumah ibunya, menyuapi sendiri, membersihkan tubuhnya, mengganti baju, dan menemani setiap malamnya dengan bacaan sholawat. Dan ketika waktunya tiba, sang ibu pergi dalam tidur yang tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Di sampingnya, kertas doa dan nasihat yang ia tulis masih tergenggam. Hari itu, bukan hanya seorang ibu yang pergi, tapi sumber doa terbesar dalam hidup Raffi telah kembali kepada Allah. Tapi sang ibu tidak benar-benar pergi. Karena setiap pelayanan yang baik di bank itu, setiap senyum yang diberikan kepada orang kecil, adalah warisan yang tak tertulis. Warisan yang abadi, akhlak dan cinta seorang ibu.